Bupati ya, istilahnya mengatakan tidak bertanggung jawab atau cuci tangan. Kalau memang tidak terlibat, buktikan Anda tidak terlibat, ayo kita berdiskusi. Datang ke persidangan, seperti itu. Jangan seolah-olah ini tanggung jawab di bawahnya semua gitu loh. Kita kan tahu, kalau kepemimpinan itu di suatu organisasi itu kan berjenjang. Semua terlibat dari atas ke bawah. Ini kayak beliau ini berpengalaman juga nih. Silakan Pak. Jadi gini, kita dari sebagian dari para korban Bandung Daya Sentosa hadir di sini ke rumah kediaman Bapak Bupati, tujuannya adalah untuk silaturahmi dengan niat baik dalam rangka untuk menyelesaikan masalah yang sudah hampir 2 tahun ini diselesaikan dengan baik-baik. Baik-baik artinya korban-korban yang merasa dirugikan dapat mendapat haknya kembali, itu baik namanya. Kemudian Bupati sebagai kepala daerah di sini, sebagai pemimpin yang tertinggi di Kabupaten Bandung ini juga bisa menyelesaikan ini dengan bijaksana. Ya, kenapa? Tadi disampaikan bahwa kita ini korban PT atau perusahaan daerah Bandung Daya Sentosa yang merupakan adalah beliau Bupati sebagai kuasa pemegang sahamnya ya atau modal. Jadi beliau harusnya yang paling bertanggung jawab terhadap masalah ini. Nah, jadi niat baik kami untuk datang hari ini sebenarnya justru untuk menyelesaikan masalah ini sebaik-baik. Tidak merasa dirugikan dari pihak kita korban ataupun ada yang merasa disalahkan. Ya, itu saja dari saya. Mungkin ada tambahan dari yang lainnya, Pak Yudi? Cukup ya. Jadi mohon sampaikan salam hormat kami. Kalaupun Bupati tidak ada di sini, kami akan terus menemui beliau. Karena bagaimanapun juga ini penyelesaian ini harus diselesaikan dengan baik-baik. Tidak menyerahkan ini kepada aparat hukum misalnya. Oke, aparat hukum memang itu peraturan. Tetapi di dalam aturan-aturan yang ketentuan-ketentuan sebelumnya lebih baik kita selesaikan secara apa istilahnya itu berdamai lah, persuasif lah, gitu seperti itu ya. Gitu. Makasih. Oke. Saya tahu lah. Bupati di Jakarta.
sekdanya nolak. Ada alasannya. Itu Pak, dalam rangka para korban ini datang ke kantor sekretariat daerah ini, ke Kabupaten Bandung. Ya, saya infokan bahwa kami dari PKBDS ya, PKBDS yaitu Perkumpulan Korban Bandung Daya Sentosa, hari ini berusaha untuk menemui Bupati Kabupaten Bandung Dadang Supriyatna, sebab beberapa waktu yang lalu, kalau tidak salah, sudah hampir kurang lebih sebulan kami bersurat secara resmi untuk melakukan audiensi, tidak mendapatkan tanggapan apapun. Dan perlu diketahui bahwa kami yang tergabung dalam PKBDS ini adalah orang-orang yang awalnya ingin berkontribusi untuk Kabupaten Bandung, untuk meningkatkan perekonomian UMKM di Kabupaten Bandung. Akan tetapi kami mengalami hal yang tidak terduga, yaitu kejahatan korporasi, dan di mana saat ini sampai detik ini Bupati tidak menunjukkan tanggung jawab apapun terhadap BUMD yang justru beliau dirikan sendiri ini. Oleh karena itu kami ingin bertemu secara langsung, berdiskusi, katakanlah bersilaturahmi, tetapi kita lihat semuanya di sini tidak satu pun sampai detik ini bersedia atau menemui kami. Mungkin gitu tambahan dari Pak Faisal. Ya, tambahan sedikit dari kami. Sebenarnya kita datang kemarin niatnya baik-baik, Pak. Masalah ini sudah 2 tahun. Sejak 2 tahun kejadian awal dari kejadian ini, kami sudah pernah berkirim surat kepada Bapak Bupati dengan hormat untuk bersilaturahmi dan sekaligus untuk diskusi lah menyelesaikan masalah ini. Tetapi sudah hampir 2 tahun ini tidak pernah ada tanggapan atau Bupati tidak pernah muncul. Oleh karena itu kami yang datang kemari untuk bersilaturahmi, untuk bertemu dengan beliau. Artinya ya yuk kita duduk bersama lah menyelesaikan masalah ini ya. Tapi faktanya hari ini pun kami tidak dapat menemui Bupati, bahkan yang tadi katanya sekdanya ada, kami awalnya mendapat informasi sekda ada ya. Sampai di sini katanya sekdanya juga tidak ada. Nah, jadi kami merasa jangan sampai seolah-olah kami ini tidak dianggap gitu loh. Kita juga warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia yang tadi awalnya datang kemari dengan semangat untuk membantu Kabupaten Bandung, program-programnya, ketahanan pangan yang membujuk kami dengan cara demikian, biar kami berinvestasi di sini. Sudah ratusan miliar kami investasi di sini, tapi ternyata nol, bahkan uang kami tidak kembali. Wajar kami datang kemari untuk menanyakan pertanggungjawaban dari Bupati sebagai kepala daerah. Wajar sekali. Oleh karena itu kami mengharapkan semua aparat yang dinas di sini hargai kami. Kami datang kemari untuk kebaikan, bukan untuk mencari keributan. Bukan, warga negara Indonesia ini yang tadinya ingin mengabdi kepada Kabupaten Bandung. Jadi oleh karena itu, mari kita sama-sama di sini untuk bagaimana menyelesaikan, bantu kami korban ini menyelesaikan masalah ini dengan baik-baik, ya. Karena kami sudah menderita 2 tahun. Di antara kami sudah ada yang meninggal dunia, ratusan miliar, punya hutang kepada bank, pinjaman kepada pihak-pihak tertentu, bunganya setiap bulan harus kami bayar. Jadi sekali lagi penderitaan kami yang sudah kami sampaikan tadi ini perlu dihargailah. Artinya hanya ingin ketemu saja, duduk bersama, bukan bikin keributan. Tapi kami mungkin sudah dicurigai, ya toh? Ya. Seolah-olah kami bukan tampang penjahat, bukan. Ya mungkin kami lebih beradab dari kita semua yang ada di sini. Jadi sekali lagi, yuk kita saling menghargai. Dari yang lain mungkin untuk menyampaikan Bu, ini, ya. Mungkin saya tambahkan juga sedikit ya, Kang ya. Ini adalah puncak kekecewaan dari para korban PT Bandung Daya Sentosa ini karena tidak adanya empati, simpati atau pertanggungjawaban dari Bupati yang seharusnya tampil di depan dalam menghadapi masalah ini, tetapi justru terkesan selalu mengelak, selalu menghindar, terutama daripada kami-kami ini. Nah, perlu saya sampaikan bahwa Bupati selaku KPM, saya harap jangan terus menghindar, karena bagaimanapun masyarakat Kabupaten Bandung dan mungkin Indonesia melihat ini perilaku Anda. Anda harus perlihatkan ketokohan kalau Anda memang seorang leader. Ambil tanggung jawab ini, temui semua korban, dan kita sama-sama usut tuntas kasus ini. Jika memang Anda bersih dan tidak terlibat atau tidak menikmati uang-uang hasil kejahatan korporasi ini. Itu.
Mungkin buah ini Ya, cukup. Lagi? cukup. Ada pesan lagi untuk Pak Bupati yang lebih mendalam. Cukup. Mungkin kalau pesan lebih mendalamnya saya begini. Kami sepakat para korban ini tidak akan pernah berhenti berjuang, tidak akan pernah berhenti bergerak, dan kami pastikan akan terus datang ke sini. Mau seperti apapun, mau hambatannya apapun, kami akan terus ke sini untuk meminta pertanggungjawaban Bupati Kabupaten Bandung Dadang Supriyatna. Mungkin itu, Kang. Untuk mengembalikan hak-hak kami. Ya. Ya, betul. Oke. Oke, ada lagi? Cukup. Gimana Pak? Sehat? Sehat Pak. Alhamdulillah. Pak. Ya. Mau izin bapak-bapak teh di mana gitu ya, aduh. Izin abdi ka Polsek Soreang gitu kan. Bapak-bapak dari mana izin gitu kan. Ini juru bicaranya. Oh, siap. Kita langsung mulai nih, Langsung mulai aja, gitu Pak. ya. Jadi gini, Pak, intinya kami dari PKBDS. Siap. PKBDS itu perkumpulan korban Bandung Daya Sentosa. Siap. Kan bapak-bapak pasti sudah tahu lah kasusnya. Jadi tanpa berpanjang lebar untuk menghemat waktu dan biaya. Jadi gini, Pak, tujuan kami ke sini hanya ingin ketemu dengan Bupati atau pejabat di bawah Bupati, mungkin setingkat Sekda. Kami hanya ingin berdiskusi, bersilaturahmi, dan ingin menyampaikan mungkin sedikit ya unek-unek kami yang seharusnya mereka tampung. Siap. Ya, karena selama ini mereka selalu menghindar nih. Kami bersurat secara resmi sudah, tapi selalu menghindar. Nah, jadi gini, Pak, saya ingin bertanya apakah Pak Kapolsek bisa memfasilitasi kami ini untuk ketemu dengan pejabat Kabupaten Bandung ini yang saya bilang tadi, Bupati, Sekda, atau mungkin asisten perekonomian atau kabak hukum yang membawahi, yang ada sangkut pautnya dengan masalah ini. Kami hanya ingin bertanya dan memastikan sebenarnya ini benar nggak seperti pembelaan-pembelaan dari pejabat kabupaten selama ini. Seluruhnya nih membela bahwa mereka tidak terlibat, Bupati tidak terlibat. Ya, kalau tidak terlibat ya ngomong dong, sampaikan ke kami di mana ketidakterlibatannya. Kalau terlibat, ayo secara gentle, berani berbuat, berani bertanggung jawab, kan begitu, Pak? Seperti itu kira-kira. Baik, terima kasih ya. Selamat datang di Pemda. Intinya kami dari kepolisian wilayah setempat, Pak. Ya kebetulan terus terang, jadi ngedadak Pak gitu kan. Biasanya kan sebenarnya untuk audiensi ini sebenarnya hampir setiap minggu ada Pak, gitu kan, ke Pemda atau ke dinas terkait sesuai dengan keperluannya. Tapi ada pemberitahuan ke kita sehingga kita bisa merencanakan gitu kan, mendiskusikan dengan ke siapa sih, misalnya ke dewan atau ke dinas terkait, kita komunikasikan sehingga modal kan nggak ada dapusan Pak, pikir di luar ya. Nah, jadi gini, Pak, sebentar Pak, saya jawab dulu Pak Kapolsek ini ya. Siap. Perlu Pak Kapolsek ketahui kalau untuk secara resmi itu sebenarnya kalau seandainya Pemda dalam hal ini Bupati merespon surat kami, mungkin kami tidak akan dadakan. Jadi yang ada di pikiran kami, beliau ini selalu mengelak atau menghindar untuk menemui kami. Jadi kami berpikir jangan salahkan kami, satu-satunya cara adalah kami datang mendadak. Sebab gini Pak, sudah bersurat kok. namanya orang yang susah ditemui dan ingin menghindar. Kalau seandainya saya berkoordinasi dengan Pak Polisi, saya tahu prosedurnya berkoordinasi karena ini kan juga lumayan ramai, ya kan. Tetapi kan bukan ini saja yang tidak berkoordinasi. Tahu-tahu Sekda yang tadi katanya ada, tahu-tahu mendadak ada acara. Apalagi kalau kami berkoordinasi, kami ini udah capek Pak karena minggu depan nanti seperti halnya si BDS ini janjinya bayar ke kami. Minggu depan sampai bertahun-tahun ini, ya kan? Nah kami menghindari itu. Bisa Kak menjabati kami ketemu Pak Bupati, gitu aja lah. Oke, Biar cepat. terima kasih ya. Kalau Pak Kapolsek bisa atau Pak Kapolres atau Pak Dandim, alhamdulillah. Ayo nggak apa-apa dikawal sama. Kebetulan saya kan orang luarnya, bukan Pemda. Kebetulan ada Pak Kabid di sini. Pak Kabid, mangga silakan sampaikan apa adanya ke beliau karena beliau sudah bersurat ya, gitu kan. Intinya kami dari Polsek, intinya
kegiatan apapun dilaksanakan dengan tertib gitu kan, damai gitu aja gitu Pak, mengawal gitu. Enggak ya Pak Bit? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bapak-Bapak, Kapolsek. Siap. Apa yang tadi sampaikan Pak Kapolsek juga benar. Ada intinya ketika emang ada yang datang sini untuk baik audien ataupun itu ada pemberitahuan lebih lanjut. Karena mungkin proses tadi sampaikan kata Bapak sudah bersurat ataupun di mana dan tidak ditanggapi, kami belum tahu karena proses itu surat menyurat pun juga dari pihak Bapak ditujukan ke siapa, intinya seperti itu, dan tembusan itu pun juga ke Sapol tidak ada. Mungkin kalau dilihat dari kegiatan beliau lagi ke Jakarta Pak Bupati. Dan mungkin kalau pejabat yang ada di sini mungkin saya koordinasi dulu karena saya belum tahu nanti siapa yang berkompeten nanti untuk menyampaikan, nanti saya akan sampaikan lagi. Boleh. Karena saya tidak ada kewenangan dalam hal ini, mungkin saya selaku kasih op di Satuan Polisi Praja PPP hanya pengamanan dalam sama dengan Pak ini kepolisian, pengamanan supaya ya kita juga ingin kondusif dan kita tidak ingin ada hal-hal yang terjadi suatu hal apapun. Mungkin mohon izin waktu kalau misalkan ini bisa, ini saya sampaikan lagi mungkin dengan Pak Dedet, Pak Dedet, siap, izin waktu boleh nanti boleh. saya ini, Boleh. ya. Siap, mengangkat di atas. Siap. Boleh Pak. Tadi udah disampaikan ya. Biasanya menurut konten kita juga suka bantu Pak, maksudnya untuk menyiapkan waktunya, ruangannya gitu kan. Kalau ini Jadi gini Pak, secara prosedur sebenarnya kami ini sudah menjalankan. Jadi seperti yang disampaikan Pak Kasih Ops tadi mengenai surat tidak mengetahui, ya karena surat itu nggak jalan. Kalau nggak jalan kan artinya ada perintah. Siapa yang berani menghentikan surat itu? Kan seperti itu Pak. Nah itu intinya, makanya kami rasa kalau kami masih menempuh jalur yang biasa-biasa atau normatif atau normal, nggak akan membuahkan hasil apa-apa. Itu saja sih Pak Kapolsek. siap. Makanya ini yang harus kami lakukan, tetapi tetap dalam situasi yang kondusif. Siap. Seperti itu Pak. Ya itu harapan kami sih itu kalau kepolisian mah gitu kan. Sering Pak di sini bukan hanya ke Pak Bupati, ke Pak Sekda atau dinas-dinas terkait, hampir setiap minggu ada. Ya. Cuma kalau ada pemberitaan ke Polres, terutama kalau untuk audiensi dengan unjuk rasa itu ke Polres Pak, ke Satintel. Kami sebelumnya tuh seharinya tuh sudah kemana sih surat ini? Oh misalkan ke dinas tenaga kerja misalkan, saya datangin dengan intel tuh, Pak besok ada audiensi gini-gini ya, gitu kan. Siapa yang menerima masalahnya inilah gitu. Jadi langsung pas datang bapak-bapak udah langsung ini gitu kan. Pas dia saya lagi di depan nih, Kapolsek ini ada tamu dari ini, saya nggak monitor, saya cek di sini. Nah, sebenarnya ada contoh bagus nih Pak Kapolsek, saya pernah ngalamin nih di Kabupaten Bandung. Walaupun tidak ada hasil apapun juga dari pertemuan itu, saya tuh sebenarnya pernah bersurat ke DPRD Pak Kapolsek. Siap. Dan dijawab, diterima. Itu tanpa ada pengamanan apa-apa tuh RDP dengan DPRD waktu itu. Iya. Tanpa ada pengamanan apa-apa, berjalan kondusif, walaupun hasil dari pertemuan itu juga omon-omon. Tapi terlepas dari itu artinya kan kalau kami ini kalau suratnya ditanggapi, kami juga baik-baik saja datang gitu. Namanya tamu Pak, ya kan? Siap, siap. Kita bertamu ke tempat orang kan. Nah, itu intinya sih. Saya percayalah ke rekan-rekan semuanya ahli, tahu lah mungkin tata tertib gitu kan. Nah itu intinya kami kehadiran ini hanya untuk menjaga kondisivitas saja, itu aja Pak gitu kan. Ya mudah-mudahan beliau di sini apa yang sampaikan Bapak tadi ada yang mau ini gitu kan, nerima lah gitu kan. Endar Pak. Oh, Karena sering ke Bandung jadi orang Sunda dia, Endar. Pagi ya. Saya. Pak Kades lagi mau ke di ruangan atau sholat? Kan mulai disusul ke Pak Yayan itu sebelumnya apa Pak? Saya tak asisten ekonomi. paham dia pasti. Takutnya saya bukan yang mengerti masalah ini ya, cuma kita kan. Asisten ekonomi sekarang siapa Pak ya? Siapa? Bu, Oh Ibu ya? Ibu sekarang. Ya halo. Halo.
Siap. Siap. Apa? Iya Pak. Pak Deden, Kamis kita ke sana Pak. Mabes. Ke Mabes. Kamis ke Mabes, kan dari telepon Mabes, lalu Kamis ke Mabes sekaligus ke Kejaksaan Agung. Jambas. Jambas. Insya Allah mau ke sini. Tenang. Lagi menuju ke sini. Pak Yayan. Ya. Terus ngantor gitu. Atas itu dah. Atas apa ya? Baru hubungannya dengan ini. Hah? Baru hubungannya dengan rombongan ini. Ini nggak ada. Lama ya. Heran saya takut apa ya? Meeting udah lama suruh nunggu begini. Duduk baru ada lama 10 menit. Ntar dia datang tuh. Gue udah ditunggu di ruangan. Udah, ngomong ya. Kelar. Nah ini digaji sama kita suruh nunggu. Lucu. Jadi Kang ini yang baju kuning ini adalah CEO yang menyamar nih, yang salah nih CEO yang menyamar ini ya. Jadi racun itu. Masih di jalan Pak Kadis? Ya. Pak, kenapa polisinya makin banyak, Pak? Oh, enggak. Hah? Kami nggak akan ngapa-ngapain kok. Enggak. Kenapa? Kan ada Satpol PP sudah. Enggak. Ya kenapa? Kenapa? Hah? Enggak kenapa, Pak? Memang kita ini ada bawa senjata, ada niat Enggak, jahat. kita mau menjalankan. Ya terus kenapa jawabnya? Enggak ada. Ini menjalankan perintah. Hah? Perintah dari Pak Bupati. Bukan. Enggak, pertanyaan saya kita aja, Pak Eneng, Pak Arif. Kenapa kok seperti dikawal kita ini? Kita kan bawa tamu. Gimana Pak Kapolsek? Iya. Gimana Pak? Lah pertanyaan saya, kok ada 2 polisi ngawal kita? Satpol PP Enggak, ada. kita Kenapa? dampingi. Tujuannya apa? Dampingi aja. Dampingnya nggak perlu begini lah. iya. Kalau kecuali kalau kita bikin ribut. Enggak apa. Maksudnya Hah? gini loh Pak. Saya bisa lapor dong enggak, ke Pak. TikTok Saya sekarang. kesini. Saya katanya TikTok. Saya catat ke TikTok karena biar saya. Saya Siap. bisa. Siap. Ya udah keluar. Siap. Saya keluar. Ya. Saya keluar. Saya Bapak buang nggak lihat. berkenan. Ada saya Satpol keluar. PP di sini. Udah lama nggak ditunggu. Baik-baik ini ngapain? Memang kita maling apa? Kita mau nagih hutang kok malah kita yang mau ditakut-takut. Jadi saya ingatkan kepada Pemda Kabupaten Bandung ini ya, jangan sampai membuat Pak Faisal kembali ke tahun 2020 ke bawah. Ya, itu aja yang saya ingatkan. Gimana Bapak tahu? Tahu lah, saya kan sempat terjang Pak Faisal ini biografi segala macam kan. Tahu. Ya intel kita kan banyak bisikan juga kan. Kalau diusir pergi deh tuh. Iya. Ini aja nih, Mas, Kang, CEO satu ini jarang dia ngamuk-ngamuk. Ini baru kali ini saya lihat ngamuk. Jadi saya kalau udah beliau dia ngamuk, saya aturan mau ngamuk jadi ciut yang saya gitu. Ternyata kita ini posisi benar. Kita disuruh nunggu. Nah, Assalamualaikum. Ya Pak. Siapa? Ya, waktu Bapak dengan Pak Adis ya? Iya, dan nanti ini ya. Silakan Pak. Ya Pak. Ya oke, yuk. Kita mulai yuk. Bu. Besok lagi. Siap. Pak Yayan.
Siap. Jelasin Pak Bupati dulu sini. Agak Oh. ada tuh. Mau apa ini teh? Nggak pegang kita, nggak ngobrolnya dah. Nah, Kalau saya berada pada Satpol PP boleh deg-degan ya. oh Bapak Pak Jenderal. Kita mulai aja Pak ya. Eh, Gimana nih? sebentar. Kan saya ini kepala bagian. Iya. Gitu ya. Oh, nanti ada yang datang lagi. Bukan. Apakah posisi ini menurut Bapak memadai atau tidak? Ya, pokoknya mewakili bupati aja sudah cukup gitu Pak ya. Iya. Udah. Pak ya, dulu kan di Kalau mau- perekonomian ya Pak ya. Iya. Perekonomian. Pernah ketemu saya Pak ya? Dengan Pak. Saya dengan Pak Iswan. Pak Iswan. Iya, kan di ruangannya Pak Asisten Asisten Ekonomi kan. Ekonomi. Saya masih ingat. Nggak begini aja singkat Pak, karena kan udah dari pagi ya kita. Tadi kan kita selesai sidang di mana? Di Balai Anda. Iya, Oh, iya. nanti atau kan di Tipikor kan tidak selama ini. Jadi sebenarnya gini Pak, Pak yang kan paham dan mengerti gitu ya perasaan kita lah para korban ini. Saya mewakili mereka semua nih Pak ya. Iya, iya. Masalah ini kan sudah kedua tahun nih Pak. Siap. Ya kan saya ketemu Pak Yayan itu 2025 awal, ya kan. Kejadian 2024 kan. Iya, iya. Saya datang mengeluh ke Pak Yayan, gitu kan. Ke siapa ke Pak? Pak, Siapa namanya? Pak Asisten, Pak Kawal. Kawal ya. Udah pensiun dia. Oh iya betul. Udah pensiun. Pak Kawal ya. Iya, Pak Kawal iya. saya ingat Pak Kawal gitu kan. Saya sampaikan, tapi ya jawabannya kan seperti itu. Oke lah, harapan kita kan biar masalah ini selesai. Iya, iya. Selesai, tujuannya selesai. Karena korban ini kan punya uang diinvestkan kemarin. Iya, iya. Tujuannya menginvest Pak, karena Iya, kita kan dibujui lah istilahnya itu untuk berinvest di sini dalam rangka untuk mensukseskan programnya Kabupaten Bandung. Iya, iya. Intinya kan gitu Pak, makanya kita ke Bupati begitu. Nah tetapi berlarut-larut sampai sekarang kan belum selesai. Iya. Kemudian saya sendiri pernah bikin surat kepada Pak Bupati, pernah Pak 2025 gitu kan. Iya, Dan iya. surat saya itu dikirim langsung oleh Pak Kapanan Kodim, Pak Tinton yang sudah Iya. pensiun. Udah langsung diantar Pak. Iya. Saya pingin surat itu jangan sampai kemana-mana gitu, takut Iya. isinya dibaca sama orang. Saking saya menghormati Iya, isi iya. surat saya itu biar tidak dibaca sama orang, karena dalam surat itu saya bicara baik-baik dulu. Tapi nggak diterima juga sama beliau. Itu satu. Kemudian beliau juga sudah berapa kali ingin ketemu dengan Bupati, walaupun pernah ketemu ya gitu. Saya pernah ketemu. Nah, itu pernah ketemu juga. Nah, jadi sebenarnya kita datang kemari itu untuk ketemu langsung dengan beliau. Ya, kita tahu lah kalau sebagai kepala daerah di bagaimanapun juga kan dia punya tanggung jawab ya. Iya. Punya tanggung jawab lah. Masalah sekecil apapun juga kan, ya artinya beliau bisa menyampaikan kepada kita langkah penyelesaiannya seperti apa. Gitu. Jangan seolah kita dibiarkan begitu saja kan. Iya, iya. Uang pajak ini kan bukan uang kita juga Pak. Seperti saya kan, saya uang pensiun Pak. Ya, yang saya kumpulkan untuk modal pertama. Modal pertama langsung terjerat seperti ini dan saya harus bayar bunga di bank segala macam penderitaan Pak. Mengeluh pada siapa lagi kan sepertinya duduk bersama begitu. Termasuk teman-teman juga gitu. Nah, jadi intinya sebenarnya mau ngajak bertemu Bupati baik-baik aja ngobrol gitu. Nah, nggak kesampaian juga. Nah, jadi itu aja sebenarnya Pak ya. Pingin duduk sama-sama dengan Bupati ya, ngopi kayak kita makan kue sama-sama gitu. Kita sama-sama manusia lah gitu. Tapi sekarang ini merasa soal dicampakkan nggak perlu, saya tidak bersalah. Jawaban itu kayaknya udah lah, kita sama-sama pernah jadi pemimpin deh. Ya. Nggak pantas lah kalau jawab seperti nggak bersalah seperti itu. Bagaimanapun juga tanggung jawab asal pemimpin itu kan harus ada gitu. Itu dari saya Pak, dari saya seperti itu Pak ya. Jadi kalau misalnya saya mengeluh apa masalahnya segala macam, ya bukan di sini urusan kita. Sudah sampai udah di pengadilan gitu ya, pengadilan. Sini silaturahmi saja, nah mungkin ada tambahan sedikit. Jadi gini Pak Yan, saya juga ingin menambahkan Pak Bupati yang selalu apakah lewat dirinya sendiri atau lewat pejabat-pejabat di Kabupaten Bandung, bahkan DPRD, Ketua DPRD, ya banyaklah yang menyampaikan bahwa termasuk lawyernya ya Bupati tidak terlibat, tidak bersalah. Saya hanya ingin menyampaikan satu hal Pak Yayan. Kalau Pak Bupati memang tidak terlibat, merasa tidak terlibat ya, buktikan dong. Kenapa harus menghindar dari kami? Itu hal pertama. Lalu hal keduanya, ikut dong membantu mendorong penyelesaian kasus ini. Karena yang jelas ini Pak, penerimanya dananya ada. Penerima dana ada, perusahaan cangkang ada. Ya. Dan pada faktanya, saya kecewa Pak. Saya waktu ketemu di rumah dinas, yang pertama, Pak Bupati menyampaikan ke saya, sudah memerintahkan kepada direksi PT BDS untuk melakukan PKPU. Lalu saya bertanya, emang kalau PKPU asetnya ada Kang? Masih manggil Kang saya waktu itu. Ya kan, saya kalau lagi sopan-sopannya pasti Kang atau kadang-kadang Kang Mas gitulah Pak. Nah jadi
Beliau menyampaikan kita udah berhitung, kurator sudah menghitung cukup ada 200-300 miliar. Dan hal yang sama juga disampaikan oleh lawyernya ke saya, si Rahmat waktu itu ya. Saya juga bertanya, sama, itu ada video semua. Ya kan? Nah, maksud saya begini loh. Fakta hari ini adalah, ini Pak Yayan nanti saya minta juga untuk menghubungkan saya kami ke Bupati ya. Tapi nggak apa-apa, jadi catatan dulu. Fakta hari ini yang ada adalah, saya dapat punya rekaman dengan si Kastam ini, nggak ada asetnya Pak. Dan pada faktanya juga, PKPU di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang katanya sekarang sudah mau memasuki pilot atau apalah istilahnya, ya, kayak duit naduga Pak. Nihil. Jadi maksud saya begini loh, kami ini akhirnya merasa dipermainkan nih. Ini si Bupati mengaku tidak terlibat, tetapi langkahnya PKPU yang hasilnya nol. Artinya membiarkan dong. Kenapa tidak mendorong sita aset? Ada kok perusahaan-perusahaan cangkang, saya berkali-kali sebutkan juga. Ya kan? Dan jangan melakukan, ya kita juga dapat informasi-informasi lah Pak. Bahkan kalau kita boleh ngomong, di dalam APH sendiri juga ada membocorkan ke kami bagaimana intervensi Bupati terhadap mereka. Saya sampaikan saja, untuk apa diintervensi kalau tidak terlibat gitu loh. Maksud saya gini, jadi pemimpin itu, Pak Faisal yang juga tahu kan, kalau salah kita tampil, kalau benar pun kita tampil gitu loh. Buktikan gitu loh, omongan itu. Kan itu yang terbaik yang ditunggu, karena ini sudah gaduh di masyarakat Kabupaten Bandungnya sendiri. Ya kan, dan kami juga nih, saya izin ya Pak Yayan ya, kami juga tidak ingin perjuangan kami ini kan sudah beredar juga nih, banyak di media massa atau segala macam di medsos, bahwa akhirnya vendor ini ditunggangi oleh kepentingan politik. Kami infokan, kami tidak ditunggangi kepentingan politik apapun. Kepentingan kami hanya satu, hak kami dibayarkan, hukum ditegakkan. Ini malah Bupati terkesan membiarkan, tidak menegakkan hukum juga, tidak membayar hak kami juga gitu loh. Untuk bertemu pun menghindar sedemikian rupa gitu loh. Jadi mau seperti apa gitu. Nanti kalau misalnya tiba-tiba dari kami ini bertindak anarkis misalnya ya Pak Yayan ya, kami juga yang disalahkan, kenapa anarkis. Tetapi ketika kami berbaik-baik, persuasif, ya kan, Pak Bupati seperti yang, mohon maaf kalau saya dalam tanda kutip, seperti banci, menghindar gitu loh. Mungkin memang banci kali. Itu loh Pak Yayan yang saya ingin sampaikan. Ya, saya berharap Pak Yayan, Pak Rudiana, dan Bapak yang tadi juga ya kan, bisa memfasilitasi kami. Ayo Bupati tampil, kita berdiskusi, kita bersilaturahmi, atau apapun lah istilahnya. Kalau bahasa Sunda mau ngariung, mau apa, kami ini terbuka kok, kami ini juga manusia. Tidak asal-asalan kami ini menuding atau bertindak, itu enggak. Ya kan, kami juga orang-orang yang saya rasa nih cukup pendidikan gitu. Seperti itu. Mungkin dari saya itu saja. Mungkin yang ada dari Kando. Ada yang mau sampaikan? Ya, harapan kami Pak di Ketum Bapak Yayan sama Pak Rudiana, tolong bantu Pak jembatan kami untuk ketemu Pak. Dari 19 vendor mungkin ada satu yang sudah meninggal dunia. Ya harapan kami sih ketemu beliau, ketemu Pak Bupati, maunya gimana ceritanya? Jangan menghindar lah. Semua kewajiban kami sudah kami penuhi. Sudah. Oke. Wajar dong kalau kami minta hak kami kembali. Nah, proses kami minta ini benar-benar luar biasa. Ya kalau saya sih simpel aja Pak, kalau emang kita tidak bersalah, ya duduk bareng-bareng, diskusiin mau gimana. Mau bertahap dibayarnya, dicicil gimana? Kami siap kok mediasi. Siap. Ya kalau kita buka lagi dari aturan pemerintahan, mungkin semua orang tahu Pak ya, kita ngerti artinya. Semua kan di bawah pemerintah daerah, kan tipikor korupsi kan, ujungnya beban di sini juga kan. Kita nggak mau Pak ini berkepanjangan. Kita tadi Bapak jelas juga. Kami punya kewajiban berat. Ya kebalik dah, coba Bapak ngalamin kami. Bapak jaminkan rumah untuk berusaha, terus
duitnya tidak kembali, Bapak tetap bayar cicil. Untung kami Pak waktu bertransaksi dagang itu pikirkan cuma satu, ya udah kita bantu Kabupaten Bandung supaya besar, supaya bermanfaat, perdagangannya akan menyebar kemana-mana. Faktanya hari ini sore itu sih, saya punya teman nggak ada yang mau kok di sini. Bandung udah backlist. Nggak ada yang mau lagi. Jadi mungkin di siang menjelang sore ini mungkin Bapak bisa bantu jembatan kami untuk pembelian. Ya kami baik-baik kok. Ya kami juga tidak akan buat anarkis segala macam kecuali didahuluin ya Pak ya. Sudah habis duit, nah apa lagi? Gitu loh Pak. Ya saya mewakilin teman-teman yang lain tidak bisa hadir. Ya ini juga banyak tidak hadir bukan karena tidak mau Pak, nggak ada duit lagi. Maksud saya gini loh Pak Yayan, daripada kami ini saya tahu kok Bupati sering ke Jakarta. Ya mohon maaf, saya ngelanjutin dari Pak Yudi tadi. Kami ini Pak, duit sudah habis banyak, hak kami tidak kembali, kami juga diperlakukan seperti ini, kan tidak tertutup kemungkinan untuk berbuat nekat Pak. Apa mau Bupati saya permalukan di depan misalnya contoh acara apkasi? Pernah Pak, saya jujur aja pernah kami rencanakan itu. Pernah kami rencanakan. Dan saya juga lah orang yang akhirnya membatalkan live-nya beliau ini di Kompas TV Pak. Hanya karena mendengar saya mau hadir, saya tunggui. Gak ada, padahal staf ada semuanya di situ. Mau sampai kapan kucing-kucingan begini gitu loh. Ya kan? Karena kalau sudah nekat Pak, tentunya kita akan berbuat apapun. Mau acara Kemendagri, mau acara apa. Iya. Nggak peduli lagi kita Pak. Karena gini Pak, dengan nasib seperti ini, ya kan, apalagi sih yang kami harapkan? Prinsipnya kan, lakukan apapun daripada diinjak mati konyol. Prinsipnya kan itu Pak. Kalau kata kakanda saya ini ya kan, bangkit, berjuang, atau diam ditindas. Kata dia sambil tangannya begini. Kan gitu Pak. Nah itu belum kami lakukan, kenapa? Kami masih menjaga wibawa pemerintah Pak. Terutama pemerintah pusat. Sebab kalau saya lakukan misalnya acara Kemendagri, apkasi yang dihadiri pemerintah pusat, ya kita kan juga oke lah mau seperti apapun. Tapi apa enak hidup seperti itu kan. Makanya saya bersurat dengan baik-baik. 19 Juni saya bersurat, sebelumnya mungkin juga sudah pernah nih Pak Faisal segala macam. Seperti itu Pak. Oke Pak. Masih ada yang lainnya? Pak. Oke, baik, makasih Pak. Jadi kami datang di sini, ya itulah bisa lihat ya Pak ya, dengan baik Buat pendaftaran. niatan. Jadi kemudian Pak, pendaftaran ini juga menyangkut nama baik dan juga masa depan Kabupaten Bandung terkait kepercayaan gitu Pak, baik masyarakat, kemudian pembangunan investor dan lain sebagainya. Dan juga kami menyampaikan bahwa memperjuangkan hak itu termasuk juga dalam keyakinan kami itu jihad. Jadi kita akan berjuang sampai selesai. Nah, itu ketika Bupati kita tidak duduk bareng, ini juga akan terus menerus sampai kapan? Karena kami ada 19 mitra ini. Yaitu punya langkah-langkah, kemudian juga punya saudara, punya teman-teman yang membantu. Nah, sebelum ini menjadi bola salju yang lebih besar, harapan kita lebih cepat, lebih baik diselesaikan. Nah ini ya kami terima kasih sudah ditemuin itu penghargaan, dan kami juga tidak mau bersinggungan dengan bapak-bapak yang di bawah ini, karena harusnya langsung ke atas itu. Poinnya di mana? Nah itulah kita penyelesaian. Jadi sebenarnya nggak masalah gitu ketemu dengan kita, karena semuanya kan juga punya APH, aparat, ada keamanan terkait ketertiban, peraturan, semuanya kan sudah diatur di undang-undang. Harusnya sih nggak ada masalah ketemu. Nah ini kurang lebih itu Pak. Ya mungkin saya tambahkan sedikit Pak Faisal sebelum Pak Faisal ya. Mungkin gini Pak Yayan, intinya gini. Kalau Bupati merasa tidak bersalah, ayo dengan bersama-sama kami vendor ini mendorong penyelesaian kasus ini. Di situ ada TPPU-nya, ada penerima duitnya. Ayo, berani nggak gitu?
Tapi kalau memang Anda bersalah, gentle Anda. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Itu prinsip saya. Mungkin itu. Ya, jadi Pak Yayan sekali lagi terima kasih kan. Kita semua sudah nyampaikan ini, jadi mohon ini ditampung Pak. Jadi sebenarnya ya kita ini dari berbagai profesi dan paham dan mengerti lah kasus ini seperti apa kan. Awalnya kita disambut dengan baik untuk kerjasama dengan Kabupaten Bandung untuk mensukseskan programnya sini Pak, ketahanan pangan. Kita semua dibujukin demikian. Tapi setelah itu tiba-tiba uang kita tidak dibayar, kemudian kita disuruh mengadu ke aparat hukum. Ini kan hal-hal begini kan, hal-hal seperti kan langkah-langkah yang sudah direncanakan gitu kan. Kita punya hutang piutang, tapi suruh laporan ke aparat hukum, kan nggak masuk akal Pak gitu kan. Suruh laporan ke ini, kayak itu hanya masuk ke pengadilan segala macam, itu satu. Kemudian begitu diproses juga, diproses dari kejaksaan sekarang kita lihat dakwaan kita juga seperti dikriminalisasi Pak. Jadi seolah semua alat bukti yang kita sampaikan tidak semuanya dipaparkan di pengadilan. Artinya itu juga kan menjadi bagian daripada yang tidak adil menurut kami. Ya, soal sekarang juga tiba-tiba nanti ujung-ujungnya yang kami tidak dibayar. Kan ini benar-benar kejam menurut kami Pak. Iya kan, kejam sekali Pak gitu Pak. Nah, akhirnya kami juga berpikir tidak ada yang pejabat di menteri aja mungkin bisa kena juga Pak ya. Bupati apa sih sudah 16 bupati sekarang kena kan gitu kan. Karena kita tidak mau yang menjadi ke-17 lah di sini. Gimana pun juga kan mungkin ya kita tahu lah saling kuat-kuatan begitu kan. Ya, soalnya ada yang melindungi segala macam bisa jadi. Tapi yuk kita ini mengajak duduk sama-sama lagi. Apa sih solusinya gitu loh Pak. Gimana pun juga uang ini kan uang kami yang yuk kita atur apakah seperti apa gitu. Jangan seolah tidak mau tahu ya itu bukan urusan saya. Kayak gitu kan Pak ya. Jadi nah itu intinya seperti itu Pak. Jadi kami datang kemari baik-baik untuk mengajak Pak Bupati bicara, yuk kita cari solusi yang terbaik. Ya. Kapan bisa? Ya, kapan bisa? Itu saja. Nggak ada kami mau dinas marah-marah, nggak ada. Itu nggak ada sama sekali. Kalau kami sih meminta Selasa depan. Tapi kalau nggak juga ya berarti Pak Bupati kan artinya sama saja ya udah kuat-kuatan kata Bupati bilang begitu kan. Vendor minta tanggal 28 Pak. 28 Juli 2025 ketemu Pak Bupati. 28 Juli. Itu ke 2 tahun. 2 tahun. Oh, 2 tahun tanggal 28 Juli hari Selasa ya. Oh, sidang 2 Selasa depan. Sidang ya maksudnya sore jam 2 juga lah berarti ya. Jam 2. Jam 2. izin Bapak mungkin untuk laporan kami. Boleh Bapak tanya. Tadi itu tulis minta ketemu Pak Bupati 28 Juli 2026 jam 2 siang. Jadi Pak Bupati bisa kosongin waktunya ya. Siap sih. Siap. 14.00 ya. Ya. Kalau tempat Di sini boleh. Kan Waktu lebih dan aman di tempat sini, itu Pak. persilakan ke Pak Bupati kalau saya. Ya kan di pengadilan boleh juga. Pengadilan juga boleh. Tapi nggak tempatnya sini aja lah. Jadi cepat daripada nunggu kabar kita aja. Pak Jenderal atau apa? Komunikasi. Mudah-mudahan nyampe. Ya kan yang penting komunikasi dulu ya Pak. Komunikasi Pak gitu Pak. Jadi karena kalau nggak begitu Pak kenapa bagi kalau cari musuh gitu. Padahal kita tadi dia pikir sama-sama kerjakan kasus saja. Maka kalau bikin jauh menjauh. Saya ngerti deh, misalnya Pak Yaya juga kan artinya yang nggak mau masalah inilah ya kan kebijakan dari pimpinan. Tapi ya mohon ya disarankan juga pimpinan biar selesai baik-baik lah. Juga malu juga kalau misalnya berakhirnya kurang bagus ya. Oke. Itu cukup ya. Mungkin itu dari kami. Mungkin ada yang Pak Yayan mau sampaikan atau Pak? Kayaknya hanya menampung aja, menampung dan menyampaikan nanti sampai kepada Bupati kami sudah catat. Iya soal sampaikan. Saya catat. Kemarin nomor teleponnya Pak Rawaludin, Pak Rawaludin, Pak ya.